Puji Tuhan, selamat malam saudara. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan renungan malam secara online, kita sama-sama dulu berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Untuk kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mari Tuhan Kau berbicara lewat hamba-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-33. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Saya ulangi bacakan. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Puji Tuhan. Amsal ini mengingatkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mari kita senantiasa selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, ya. Selalu taat kepada firman Tuhan, selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebab di sini dikatakan bahwa siapa mendengarkan Tuhan, maka manusia itu akan tinggal dengan aman. Kita rindu semua kita selalu terlindung daripada segala malapetaka, kedahsyatan malam, ya. Kita tahu bersama bahwa hari-hari kita ini adalah hari-hari yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kita lihat bagaimana banyak sekali bencana-bencana yang ada. Kita boleh rasakan khususnya di negara kita, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali malapetaka, dan itu seringkali membuat kita juga takut, khawatir, dan cemas. Tetapi bagaimana kita bisa tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka itu? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita senantiasa selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Siapa mendengarkan Tuhan, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada segala malapetaka, terlindung daripada segala kedahsyatan malam. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang menjadi pelajaran juga buat kita. Ketika apa? Ketika hamba Tuhan ini dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita tahu bersama Nuh adalah hamba yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang begitu besar di atas gunung, Nuh dengar-dengaran kepada Tuhan. Walaupun banyak yang mencemooh Nuh, disangkanya Nuh adalah orang yang sinting, yang gila, cuaca yang baik, cuaca yang cerah, tiba-tiba Nuh harus membangun sebuah bahtera yang besar di atas gunung. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi walaupun dia dicemooh oleh sekelilingnya, orang-orang di sekitarnya, itu tidak membuat Nuh berhenti melakukan kehendak Bapa. Dia tetap dengar-dengaran kepada perintah Tuhan untuk senantiasa patuh, taat pada perintah Tuhan membangun sebuah bahtera yang besar. Dan kita melihat bahwa ketika Nuh akhirnya bisa membangun sebuah bahtera yang besar, maka Tuhan menurunkan sebuah bencana yang begitu dahsyat, 40 hari hujan berturut-turut tanpa henti sehingga banjir dan sekitar semua mati oleh karena ditelan bencana. Tapi hanya keluarga Nuh yang selamat. Karena apa? Karena selalu dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, selalu taat kepada Tuhan, selalu hidup dalam kebenarannya, tidak menyepelekan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupannya, sehingga
terlindung dan terlepaslah keluarga Nuh dari malapetaka kedahsyatan malam. Tapi kita melihat ada banyak juga contoh Alkitab yang memberi pelajaran buat kita ketika orang ini tidak mau dengar-dengaran. Siapakah dia? Kita tahu bersama Yunus. Yunus adalah orang yang selalu membantah perintah Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe untuk menyelamatkan jiwa, tapi dia melarikan diri ke Tarsis. Dan kita lihat apa yang terjadi. Nuh juga harus masuk dalam malapetaka. Dia harus masuk dalam perut ikan, ya. Dan kita melihat betapa penderitaan demi penderitaan yang dialami ketika apa? Ketika dia tidak mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Dia mengalami kedahsyatan malapetaka. Oleh karena itu, biarlah kita mau belajar di hari-hari yang gelap ini, di hari-hari yang semakin sukar ini, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita mau tetap senantiasa memelihara hati kita, memelihara iman kita, memelihara percaya kita untuk senantiasa dengar-dengaran kepada Tuhan. Perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan pernah mau mengeraskan hati, jangan pernah mau tegar tengkuk, keras kepala, susah diberitahu, tapi mari kita mau memiliki hati yang lembut, hati yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, sehingga siapa mendengarkan firman Tuhan, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ini yang menjadi doa kita bersama. Biarlah kita mau senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan di hari-hari ini, memelihara hati, memelihara iman, menjaga hati dengan baik, dengar-dengaran pada firman Tuhan, merenungkannya, bahkan melakukannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua untuk kita senantiasa menjaga kehidupan kita, mendengar suara Tuhan, supaya kita senantiasa terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan masih berikan, di mana kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk memiliki hati yang senantiasa dengar-dengaran kepada firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, ketika kami mendengar suara Tuhan dengan baik, bahkan melakukannya, kami akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ajar kami terus Tuhan untuk memiliki hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Berdoa buat sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam pergumulan beri kekuatan, kemenangan. Kami yakin pembelaan-Mu selalu ada buat kami semua yang selalu mengandalkan Tuhan. Berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta para kabinetnya sampai aparat yang paling rendah. Mari Tuhan tolong mereka semua di dalam mereka menyelesaikan setiap masalah yang terjadi atas bangsa kami. Kami yakin Tuhan pasti pulihkan semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa yang baik buat semuanya yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami tetap selalu bersyukur karena Tuhan sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.